Sebenarnya soal Hambalang ya? Jangan. Hambalang udah jelas, nggak ada apa-apanya. Jokowi sedih lihat bangunan Hambalang senilai 1,2 triliun rupiah hanya jadi puing. Bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini, karena dana yang dikeluarkan sudah sangat besar sekali. Ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan ini tidak boleh dibiarkan. Kalau saya lihat di lapangan 1-2 kemarin, kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan semuanya. Mangkraknya pembangunan Hambalang itu terjadinya di zaman Pak SBY. Jadi jangan sampai uang 2,5 triliun milik rakyat ini kemudian hanya menjadi candi Hambalang. Banyak sekali proyek-proyek yang berhenti, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Ini adalah uang yang sangat besar sekali, uang yang sangat banyak sekali, triliunan. Proyek Hambalang itu terhenti. Jangan dikaitkan dengan Partai Demokrat dan SBY. Joko Widodo mendadak mendatangi proyek pembangunan Pusdiklat dan sekolah olahraga di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor yang mangkrak sejak 4 tahun lalu. Proyek ini membawa korban para elit Partai Demokrat yaitu Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng. Apa yang dilakukan Jokowi di tempat itu berikut laporannya. Menggelengkan kepala, itulah yang kerap dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi bangunan yang mangkrak di Bukit Hambalang. Mega proyek di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tersebut telah menelan anggaran sekitar 1,2 triliun rupiah. Namun tak lagi berlanjut setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap adanya korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh. Jokowi juga menunjukkan ekspresi dan bahasa tubuh yang sama saat melihat barang-barang fasilitas gedung dibiarkan berdebu dan menjadi barang rongsokan. Iya ini, perasaan saya ini sedih, demikian ujar Jokowi sembari menggelengkan kepalanya. Jokowi tiba pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Imam Nahrawi dan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono. Bangunan pertama yang dimasuki Jokowi yaitu auditorium serbaguna yang berada di sisi barat Wisma Atlet. Jokowi tampak berbicara dengan Imam Nahrawi dan Basuki di tengah gedung yang belum jadi itu. Menteri PUPR akan meneliti labilitas tanah di sini. Ada info yang masuk kepada saya, tanah di sini labil. Demikian ujar Jokowi. Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Kementerian PUPR akan bertanggung jawab meneliti tanah yang dipakai proyek pembangunan Pusdiklat dan sekolah olahraga tersebut. Kemudian struktur bangunan juga akan dilihat, seharusnya besinya besar, ternyata yang dipakai kecil. Demikian tambah Presiden. Jokowi juga berencana memanggil Bupati Bogor Nur Hayati untuk membicarakan kelanjutan proyek tersebut. Nanti saya akan ajak Bupati Bogor bersama Ketua DPRD rapat di Istana, nanti kami masih minta masukan Ibu Bupati tentang proyek ini, demikian ujarnya. Namun Jokowi belum memutuskan akan dipakai untuk apa bangunan di lokasi tersebut. Mau dijadikan sekolah olahraga atau mungkin diubah jadi Wisma Atlet atau Pelatnas atau jadi Rusunawa, atau dibiarkan seperti ini saja, demikian kata Jokowi. Menurutnya niat melanjutkan proyek ini adalah yang penting itu penyelamatan aset negara. Kalau dibiarkan berarti akan kehilangan dana anggaran dan aset. Demikian ujar Jokowi. Ia memutuskan melakukan inspeksi mendadak setelah mendapatkan laporan dari Imam Nahrawi. Saya ingin lihat langsung kondisi real karena ini sudah menghabiskan triliunan uang negara. Demikian tambahnya. Lumut, ilalang, dan tembok pondasi yang sudah rusak mudah dijumpai di areal proyek yang menempati lahan seluas 33 hektar itu. Terlihat baja-baja pondasi gedung yang teronggok di beberapa lantai. Begitu juga kayu-kayu yang sudah lapuk. Jokowi juga masuk ke gedung 5 lantai yang untuk masuknya harus melewati ilalang yang tingginya mencapai 2 hingga 3 meter. Presiden penasaran untuk meninjau satu lagi gedung yang sedikit lebih progresif pembangunannya. Di gedung ini ada perabotan seperti AC, kasur, lemari untuk mengisi gedung ini jika sudah dibangun. Namun sejak 5 tahun lalu barang-barang itu dibiarkan ditumpuk di kamar-kamar gedung itu. Beberapa sudah rusak seperti AC meski masih terbungkus.